Jadi sebenarnya Eyang ini menjaga Nyai juga ya, dan Eyang ini menjaga Nyai supaya tidak seperti apa gitu. Dan kedua, ada terpicu pertanyaan saya di benak saya. Eyang melihat sudut dari pandangan Eyang sendiri, Nyai harus berhenti nggak? Sebenarnya Nyai Profesi. itu udah mau berhenti. Tetapi pasien itu yang menuntut harus Nyai lakukan. Karena sumpahnya tidak boleh menolak siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oke, baik. Eyangnya rela nggak untuk meninggalin Nyainya sendiri? Apakah Eyang rela meninggalkan Nyai? Apakah kamu rela meninggalkan anakmu sendiri? Jadi Apakah kamu bertanya seperti itu? Saya nggak rela sih. Mungkin Eyang berarti nggak rela juga ninggalin Nyai. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi Eyang bilang Nyai sebenarnya ingin berhenti. Berarti kan Nyai tidak bahagia sebenarnya dalam hatinya. Menangis. Kasihan berarti. Dia melakukan itu, dia menangis. Dia minta ampun. Dia tidak akan pernah makan 7 hari. Dia tidak akan pernah ketemu orang lain. Dia menghukum dirinya. Dan itu sangat menyakiti kami. Dan Tapi baik ya sebenarnya Roy. iya, saya sih tidak boleh bertanya seperti ini ya. Maksudnya, apakah dari di antara kami bertiga ada yang menyantet kita gitu? Itu sih pertanyaan hal yang bodoh sebenarnya. Banyak yang tidak suka dengan Roy. Banyak yang nggak suka dengan itu. Karena mereka pikirannya picik. Karena dianggapnya Roy itu menunjukkan kemampuannya, menyombongkan diri. Sedangkan tujuan di acara ini mungkin untuk berbagi pengalaman. Agar orang lebih baik lagi dari masa lalu. Itu kalau berpikiran secara positif. Kami pamit. Jangan dibantah. Tidak, kami hanya masuk. Jangan. Baiklah. Saya udah menangkap pesan-pesan dari Eyang. Bisakah kita kembali ke dunia nyata ya? Eyang, Bisa. Nyai kita. Udah Nyai. Ini Nyai, ini Nyai. Nyai, Oke. udah Nyai. Padahal saya tadi mau nanya kenapa soal Osin tadi. Karena cantik. Dan Nyai, Eyang tidak suka ada. Bukan tidak suka, merasa iri dengan yang cantik. Oh, Itu kelemahannya ya. Contoh. oke. Baiklah, saya ingin mengajak Nyai untuk balik ke dunia asalnya. Bisa. Ini dapatnya dari mana Nyai? Barang-barangnya ini Nyai? Dari leluhur semua. Diwariskan semua. Iya, dan datang sendiri, tidak perlu diambil atau dicari. Datang sendiri tuh maksudnya tiba-tiba ada di... Iya, yang ini aja tadi untuk yang percona itu hilang sendiri dari tas sama guci untuk ruh. Padahal Nyai udah jadi satukan sini, tapi mereka pulang. Mereka pulang. Tidak mau. Baiklah. Yuk kita balik sana Iya, ya. baik. Oke, Bisa bantu. biar nanti ada yang bantu Eyang. Biar tinggal Biarin di sini aja. aja. Iya. Nanti permisi ya. Kamu perlu bantu? Aku butuh tisu. Nanti tolong dibawain. Ada tisu nggak? Ada apa? Perlu apa ya, Nyai? Ya, aku kan menangis jadi hidungnya. Ya nanti diambilin tisu. Ayo silakan Nyai. Kita balik lagi.
Nyai, saya melihat ada salah satu penonton di antara kita yang agak Olive, yang tidak konsentrasi di sini. Emang bener ya ada yang mau coba-coba sama Nyai ya? Jawab jujur. Apa yang kamu rasain, apa yang dilakuin penonton? Penonton berusaha untuk... Penasaran. Kamu ya? Tapi kamu takut sama Nyai? Enggak. Di antara dua orang ini, Nyai yang kamu maksud ya? Oh tadinya waktu Nyai ngomong ada di antara penonton itu ya? Kalau kamu sendiri takut sama Nyai ya? Apakah kamu bisa jadi mediumnya Nyai? Karena saya melihat aura penonton dengan Nyai ada bentrok gitu loh. Ada yang bentrok dengan Nyai. Ada yang nggak suka atau Iya, menolak? ada yang nggak suka atau menolak dengan Nyai sebenarnya. Coba Nyai lihat ke penonton deh. Nyai seorang ibu. Di sini Nyai bukan ingin memamerkan atau memburukkan seseorang. Jadi kalau seandainya kalian ada sesuatu yang nggak enak di hati di sini, Nyai mohon maaf. Di sini Nyai bukan ingin kalian jadi membenci Nyai, tapi kalau kalian ingin menguji Nyai, di sini bukan tempatnya. Oke. Ada yang masih mau disampaikan? Ada yang merasa perlu menyampaikan sesuatu ke Nyai? Silakan, Nyai terbuka. Ada? Di sini kita nggak Silakan, ada Bu. yang... Kalau memang ada sesuatu ganjalan di hati ibu boleh diungkap. Oke. Di ibu ini tampaknya ada bentrokan sama Iya Nyai. boleh, Nyai orangnya terbuka. Nggak apa-apa, terbuka Mau- saja. Menguji atau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ibu ini tampaknya kamu itu ya, merasa takut atau ada sesuatu yang disampaikan ke Nyai. Boleh, bebas. Oke. Nggak ada ya? Baiklah. Semoga situasi aman terkendali ya barang-barangnya Aman. ini. Aman. Oh iya, tadi Nyai minta tisu ya. Iya. Nyai, tapi mengirim santet seperti itu menurut pandangan Nyai bisa dibenarkan gak sih? Kan tadi Nyai udah bicara. Hanya mengembalikan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Iya kan? Sisi baiknya kita hanya memberi pelajaran kepada seseorang itu bagaimana rasanya Disakiti. disakiti. Buruknya kok kita bisa sama seperti dia gitu. Oke, tapi pertanyaan saya berikutnya soalnya gini Roy. Nyai nggak takut ya kalau tiba-tiba ada yang Meninggal. sampai meninggal dan sakit hati dan dendam ke Nyai? Itu Nyai akan terima dengan lapang dada. Soalnya kalau menurut opini saya ya Bayu, ketika Nyai sudah memutuskan terjun ke profesi ini, dia tuh udah berarti udah mikirin konsekuensinya, sikonnya gitu. Tentu tadi sebenarnya ya saya nangkep satu hal yang paling penting. Ternyata si Eyang itu sebenarnya pengen ngejagain Nyai, tapi Nyainya juga sebenarnya pengen lepas, tapi Eyangnya gak bisa lepasin dia karena ada masa hukuman seperti itu tampaknya. Itu yang bisa saya tangkap ya. Entah hukumannya seperti apa, tapi Nyai sendiri ini sebenarnya ingin berbagi cerita dan penderitaan suka dukanya. Kalau saya tangkap di gelombang pikirannya Eyang dan Nyai seperti itu sih. Tapi ya walaupun gimana pun juga Nyai ntar kalau misalnya ada yang aneh-aneh, Nyai tolak deh mulai sekarang udah bersih-bersihin, udah angkat tangan deh. Lihat usia Nyai soalnya udah makin lama kan harus beristirahat dari yang energi negatif ini. Nolongin orang dalam arti sesuatu juga kayaknya capek-capekin energi Nyai, mendingan dekatkan diri sama yang di atas, sudah seperti itu aja Nyai. Tapi terima kasih atas sharing yang luar biasanya sih. Kamu mau nanya nggak, Osin? Aku sih dari tadi ngelihat Nyai itu
kayaknya serem gitu, pandangannya itu tajam banget gitu. Aku dari awal sampai sekarang aja masih merinding gitu. Kalau misalkan ngelihat matanya Nyai itu aku badannya gemeteran gitu, merinding. Nggak tahu energi apa Tadi gitu pas kan. digituin Nyai, ditotok atau apa itu? Iya, itu. Merinding Apa gitu, rasanya? badannya merinding gitu. Jadi seluruh badan itu kayak apa ya, kayak menggigil gitu. Tiba-tiba gemeter gitu. Oh, Tadi kenapa tuh Nyai? Itu Nyai untuk perlindungan diri Seneng ini masuk energi positif Oh, untuk ngejaga, untuk Oke. tameng diri. Iya. baik. baik. Dan itu berlaku sampai 40 hari. Oh, ada masa. 40 hari ada masanya. Setelah 40 hari hilang. Setelah 40 hari bukan tanggung jawab Nyai, karena kan di sini jatuhnya tanggung jawab Nyai kan. Dan itu satu hadiah sebenarnya. Jadi nanti badannya lebih fit, ya kan? Iya. Yang biasanya gerakan ini lamban karena ada sesuatu di balik belakangnya itu juga suatu totokan Baik. energi positif, Ya, penyaluran mudah-mudahan. tenaga dalam. Kita baik-baik semua ya. Baik. Terima kasih Iya, juga Nyai. amin. Ya jangan lupa jaga kesehatan juga buat Nyai. Iya. kasih. Mudah-mudahan Nyai selalu bahagia. Amin. Dan ya apa ya, tadi benar kata Roy, ya mulai dipikirin kapan beristirahat dan pensiun Aku dari kasihan dunia makhluk gaib ini ya. Betul. Boleh Nyai sharing juga ya? Nggak apa-apa. Nih. Yang terbaik itu untuk menjaga jarak itu Roy ini kan lebih pengalaman. Nyai usianya lebih tua, tapi Biasa untuk aja. memberi jarak antara mereka itu sarannya mesti harus bagaimana? Beri jarak antara dunia makhluk halus kan Iya. sebenarnya saya sih nggak ngajarin karena saya bukan guru, saya lebih muda dari Nyai juga. Saya hanya sharing, saya mendekatkan diri sama yang di atas aja dan berbagi bakti sosial aja. Itu sih sisanya untuk dijauhin dari arwah-arwah gentayangan atau makhluk-makhluk bermacam makhluk asura, yaka atau makhluk jin Iya, apa itu di sini pun banyak sekali. Iya, seperti itu sih. Energinya banyak kan negatif ya daripada Iya, iya. positif. Ya. Tadi saya tuh senyum bukan berarti saya nggak percayanya ya. Iya, Saya cuma- paham. Saya cuma tergelitik sendiri ada masa tenggang waktu kayak SIM card aja gitu. Nggak, nanti anyway ini nggak dipakai juga kok. Oke. Oke. Iya. Nyai kalau begitu terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, bagi pemirsa juga yang mungkin masih kepikiran soal santet, mengirim santet atau mungkin terkena santet. Ini lebih berhati-hati dan pikir panjang, jangan Iya. pakai cara yang instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan begitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Nyai Kantil. Saya selalu dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Terima kasih. Nanti dibantu. Nanti dibawain. Jangan terjerat dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki masa kelam, bahkan tabu. Tataplah ke depan dan jangan pernah merasa ragu. Karena dendam, wanita yang berikut ini tega mengirimkan santet kepada mantan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ari. Selamat malam Mbak Ari. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Awalnya saya guru, tapi sekarang saya sudah tidak lagi. Sudah lama berhenti? Hampir 20 tahun mengajar di rumah. Oh, mengajar selama 20 tahun Ya, di rumah aja. dan sekarang berhenti. Ya, berhenti. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam hari ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dendam dan saya ingin pernah, dan bukan pernah tapi saya yang membalasnya. Dendam kepada siapa dan membalas apa ya? Awalnya saya dendam kepada mantan suami, lalu kepada dukun yang telah menyantet saya, sampai kehidupan saya
berantakan. Dan lalu ada satu orang lagi, Yaitu mantan pacar. mantan pacar Anda atau mantan pacar suaminya Anda? Mantan pacar, Pacar mbaknya. ya. Oke, jadi Mbak dendam kepada mantan suami, Betul, hubungannya dengan dukun, dukun itu suruhan suruhan dari mantan pacar yang memporak-porandakan rumah tangga saya Aha. dan semuanya. Jadi Anda punya mantan suami, Ya, lalu kemudian ada mantan pacar. itu sebelumnya. Jadi sebelumnya ada Sebelumnya mantan. saya punya mantan pacar. Oke, baik. Punya mantan pacar yang menggunakan jasa dukun, Ya. memporak-porandakan keluarga Anda. Betul. Dan sekarang Anda pisah dengan suami. Suami. Dan Anda dendam kepada mantan suami, Mantan dukun, suami, dan mantan dukun pacar. dan mantan pacar sampai sekarang. Mantan suami Anda salahnya di mana ya? Mantan suami saya melakukan kekerasan selama 25 tahun. KDRT. Ya, Dan hubungannya dengan mantan pacar dan dukun ini? dukun ini yang disuruh oleh mantan pacar saya untuk memusnahkan, menghancurkan rumah tangga saya dan semuanya. Ya, seperti apa bentuknya? Seperti apa yang Mbak rasakan? Semuanya. Waktu itu ketika saya mengajar ada serangan yang saya tahu, tapi kena tetangga rumah. Apa serangannya? Dia kesurupan 2 minggu lamanya dan bilang kepada saya harus mati. Saya harus mati. Bilang langsung Harusnya kepada ke Mbak. saya. Kiriman itu harusnya ke saya. Tapi karena tetangga itu kosong, pikirannya kena ke dia. 2 minggu. 2 minggu. Oke, setelah itu? Setelah itu saya muntah darah. Oke. Setelah itu sering berkali-kali kejadiannya. Sering. Pertanyaan saya, tahu dari mana kalau itu adalah perlakuan atau tindakan mantan pacar Anda? Karena dia sendiri yang bilang, selama hidup kamu tidak akan pernah kamu bisa bahagia selamanya. Dan saya akan tunggu janda kamu. Tapi pernikahan selama 25 tahun itu cukup lama loh. Ya, Dan bertahan sekian lama. sekian lama. Menurut Mbak Ari, 25 tahun melakukan tindakan KDRT itu adalah tindakan dari mantan pacar yang mengirimkan. Mantan suami kalau yang itu. Kalau kata saya, sebetulnya suami saya baik. Iya. Baik. Jadi melakukan KDRT karena apa? Entah kenapa selalu kesal sama saya. Entah kenapa Oke. selalu berbuat kekerasan. Padahal dia baik. Oke, baik gini. Saya nggak bisa menilai. Mungkin nanti ada sahabat kami yang mungkin bisa melihat apakah benar itu karena perlakuan mantan pacar Anda atau justru memang karena bawaan mantan suami Anda yang memang melakukan KDRT ya, memang dari dalam dirinya. Oke, sebaiknya Anda ceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.